Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romuald Semusamo MSC dalam renungan pada hari Selasa Paskah kedua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat, penuh sukacita Paskah. Saudara, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk melangkah lebih dalam semangat kesatuan dan iman yang sejati. Mari kita membuka hati dan merenungkan firman-Nya. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita melihat sebuah potret gereja perdana yang begitu indah. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, kumpulan orang yang percaya itu sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah karya nyata Roh Kudus, membangun komunitas yang penuh kasih, bebas dari egoisme dan saling berbagi. Santo Yohanes Chrysostomus mengomentari bagian ini dengan berkata, "Lihatlah bagaimana kasih sejati mengalahkan kepemilikan pribadi. Karena kasih membentuk satu hati dari banyak orang." Semangat ini adalah buah dari kelahiran baru yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus dalam Injil hari ini. Kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru ini bukan dari darah dan daging, melainkan dari Roh. Roh Kudus membebaskan kita dari keterikatan duniawi dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Paus Benediktus ke-16 pernah menulis, menjadi Kristen bukanlah hasil dari suatu keputusan etis atau ide besar, tetapi pertemuan dengan suatu pribadi yang memberi hidup, cakrawala baru, dan arah yang pasti. Itulah yang terjadi pada komunitas pertama para rasul. Itulah yang ditawarkan Yesus kepada Nikodemus. Dan itu juga lah yang ditawarkan kepada kita hari ini. Namun kita perlu menyadari, seperti Nikodemus, kadang kita bingung, takut, atau ragu. Maka Yesus memberi kunci rahasia kepada kita sekalian. Memandang Dia yang ditinggikan di salib. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Santo Agustinus mengajar demikian. Salib adalah mimbar dari mana Kristus mengajar kasih yang terbesar. Memandang Kristus yang disalibkan, kita belajar bahwa kelahiran baru dalam Roh Kudus lahir dari iman, dari kasih, dan dari penyerahan diri sepenuh kepadanya. Hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah hidup kita sudah mencerminkan sehati sejiwa dalam komunitas iman? Apakah kita sudah sungguh membuka hati untuk kelahiran baru oleh Roh Kudus? Apakah kita berani memandang salib Kristus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kita? Mari kita mohon agar semangat gereja perdana itu membara kembali dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membentuk kami menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tumbuhkanlah dalam hati kami semangat berbagi, semangat sehati sejiwa, dan kerinduan untuk selalu dilahirkan kembali oleh Roh-Mu. Ajarlah kami memandang salib Putra-Mu dengan iman yang hidup, dan penuhilah kami dengan keberanian untuk menjadi saksi kasih di dunia ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, terima kasih telah berdoa dan berenung bersama. Jangan lupa untuk like,
subscribe dan bagikan renungan ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh sabda Tuhan. Salam jumpa di renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.